zaman sekarang pasti udah jadi couple goals. Sebelum itu, izinkan saya berpantun dulu ya. Makan bakso pakai cabai rawit. Saking pedesnya, mata sampai berair. Cerita ini cinta sejati yang sulit. Jangan di skip. Yuk dengerin sampai akhir. Alkisah di kerajaan Kediri, hiduplah putri jelita bernama Dewi Skartaji. Wajahnya bak purnama di malam terang. Ia bertunangan dengan Raden Panji Asmorobangun, pangeran gagah dari kerajaan Jenggolo. Mereka saling mencinta, namun cinta selalu diuji. Selasa pagi, datanglah kabar kasakusuk dari Patih Ireng. Ia iri terhadap keberpihakan raja pada Dewi Skartaji, hingga ia memfitnah Dewi Skartaji bahwa Dewi Skartaji telah mengkhianati Panji. Patih Ireng menunduk pada raja. Baginda, demi kehormatan kerajaan, hamba sarankan Dewi Skartaji diusir dari istana. Ia telah bercinta dengan kaum sudra. Mendengar pernyataan tersebut, Dewi Skartaji terkejut. Ayahanda, hamba tidak pernah sekalipun mengkhianati Kakang Panji. Raja menunduk dengan berat hati. Skartaji, demi keselamatanmu dan kehormatan kerajaan, pergilah dari sini. Dengan berat hati, Skartaji pergi meninggalkan istana. Ia menyamar sebagai rakyat biasa. Berjalan jauh sampai di sebuah desa kecil. Di sanalah ia bertemu dengan Mbak Rondo. Dek, wajahmu cantik sekali. Tapi matamu seperti menyimpan banyak luka. Tinggallah bersamaku, Dek. Bantu Mbok berjualan di pasar. Skartaji menerima dengan penuh senang hati. Terima kasih, Mbok. Aku janji, aku akan membantu Mbok dengan sebisaku. Sementara itu, di kerajaan Jenggala, Raden Panji Asmorobangun mendengar kabar bahwa Dewi Skartaji telah diusir dari istana. Meski fitnah menyelimuti nama Skartaji, Panji tak pernah percaya. Ia melakukan berbagai cara untuk menemukan Dewi Skartaji. Beberapa minggu kemudian, Dewi Skartaji pergi ke pasar malam untuk membeli dimsum. Tapi di tengah keramaian, sepasang mata mengawasinya. Itu dia Skartaji. Skartaji mengetahui bahwa ia sedang diawasi. Itu kan Patih Ireng. Dia menemukanku. Skartaji berlari menerangkan semua yang menghalanginya. Tanpa ia sadari, Panji ada di pasar malam itu. Ia menyamar sebagai pengamen keliling. Untuk menghalangi Patih Ireng, Panji menghalangi jalannya.
Ireng. Aduh, mataku pedih sekali, dasar tikus. Panji menyusul Sekartaji. Ia berlari melewati gang sempit. Sekartaji yang sedang berlari kaget. Tiba-tiba sebuah tangan menariknya. Hah? Siapa kau? Kenal Sekartaji? Ini aku, Panji. Panji? Kau jadi pengamen? Untukmu, apapun akan kulakukan, Sekartaji. Bahkan menjadi petukang kilok sekalipun. Panji dan Sekartaji berbincang sejenak. Tapi Panji khawatir Patih Ireng masih mengejarnya. Sekartaji, kita harus segera pergi dari sini. Kita harus menemukan tempat persembunyian. Baik, bawa aku, Panji. Aku tak ingin berpisah denganmu. Kita bisa bersembunyi di rumah Mbok Rondo. Panji dan Dewi Sekartaji berlari melewati lorong-lorong sempit menuju ke rumah Mbok Rondo. Malam yang sepi, badai yang datang. Tok tok tok. Astaga, siapa malam-malam begini? Pintu dibuka, tampak wajah Patih Ireng. Panji, di sini rupanya kau menyembunyikan pengkhianat raja itu. Sekartaji tak terima dengan apa yang diucapkan oleh Patih Ireng. Patih, selama ini aku diam bukan karena aku takut. Aku diam karena aku tahu kebenaran pasti akan datang. Kau iri kan denganku? Kau takut ayahanda lebih percaya padaku dan posisimu akan hilang. Patih Ireng yang mendengar pernyataan tersebut, ia marah besar. Dasar perempuan pengkhianat! Panji tak terima Dewi Sekartaji dibentak oleh Patih Ireng. Ia pun melawan. Patih Ireng, jika kau bisa melawanku, kau boleh pergi dari sini dan kau akan selamat. Pedang beradu. Suara logam genting menyelimuti ruangan. Raden Panji menangis Patih Ireng, membuatnya terpojok. Lalu Dewi Sekartaji membanting kendi di hadapan Patih Ireng dan membuat Patih Ireng kehilangan kesadarannya. Raja mendengar kabar bahwa Dewi Sekartaji tidak bersalah. Dan Raja pun menikahkan Dewi Sekartaji dengan Raden Panji. Jadi teman-teman,